Tren musik setiap dekade selalu punya cerita sendiri-sendiri, dan suka tidak suka kemunculan pop Melayu menjadi salah satu penanda penting industri musik Indonesia di dekade 90 hingga 2000-an. Kontur melodi vokal yang khas juga dikenal dengan sebutan cengkok, menjadi benang merah yang menghubungkan dua gelombang serbuan pop Melayu. Gelombang pertama adalah ekspansi tenaga band asing negeri jiran, diawali dengan Isabella dari Search dan Suci dalam Debu milik Iklim di awal dekade 90-an. Tongkat estafet berlanjut di pertengahan era 90-an lewat kemunculan Slam, dikenal dengan lagu Gerimis Mengundang, dan Eksis yang mengecap popularitas lewat Mencari Alasan. Sementara gelombang kedua dimulai lewat kemunculan band-band asli Indonesia yang diawali dengan kemunculan Raja pada tahun 2004, lalu berturut-turut hadir dimulai dari Kangen Band, ST12, sampai Wali. Tiap gelombang punya cerita yang sama-sama masuk dalam daftar airplay paling sering di radio dan televisi, dan sama-sama dikritik sebagai musik selera rendahan karena hampir semuanya tampil seragam lewat perpaduan aransemen slow rock yang cenderung mendayu-dayu serta deretan lirik yang tidak jauh dari urusan patah hati. Dalam perjalanannya, khususnya Peter Pan adalah band Indonesia yang juga meletakkan dasar baru tentang pop Melayu. Saat pertama kali hadir lewat album Taman Langit tahun 2003, Ariel CS perlahan mengisi ceruk pasar lewat jalan lagu yang aransemennya lebih sederhana dari aransemen milik Sheila on 7, Padi, juga Dewa 19 yang saat itu mendominasi. Saat Sheila on 7 limbung pasca album Pejantan Tangguh dan sibuk menambah lubang setelah personilnya hengkang, lalu Dewa 19 mulai tenggelam dengan isu domestik dan kenarsisan akut Ahmad Dhani. Saat itulah Peter Pan meringsek dan tak terbendung. Mereka mampu memadukan gaya Britpop dengan kearifan lokal lewat cengkok khas Ariel. Masih soal Ariel, pria kelahiran Pangkalan Berandan ini lalu menjelma menjadi role model. Lewat gumamannya saat bernyanyi, gaya rambut sampai mata yang disayu-sayukan, mungkin mereka berharap bisa mendapat berkah dari Pangeran Antapani tersebut dalam urusan menaklukkan wanita baik di atas panggung maupun di atas ranjang. Contohnya Kangen Band berusaha menjadi bintang dengan mengadaptasi gaya penulisan lirik Ariel yang senang menggunakan kata awan, langit, dan bintang. Terasakan semua bintang memanggil tawamu, terbang ke atas, tinggalkan semua, hanya kita dan bintang. Aku dan Bintang adalah lagu ciptaan Ariel yang ada di album Taman Langit yang dirilis pada tahun 2003. Seperti ingin mengikuti kesuksesan Ariel di album yang sanggup terjual lebih dari 1,5 juta kopi itu, Dodi Hardianto mencontohnya di Doi. Simak petikan lirik berikut ini. Kulatih kau terbang di atas awan, agar kau tegar dan tak terkalahkan. Jadilah jagoan seperti yang ku inginkan, agar dapat ku banggakan. Coba kau pikirkan, coba kau renungkan, apa yang kau inginkan telah aku lakukan. Coba kau pikirkan, coba kau renungkan, tanya bintang-bintang, hanya kau yang ku sayang. Malam tak berganti, kulihat sempurna bentuk bulan, bintang yang merentai, rasakan indah lukisan malam. Dide, vokalis Hijau Daun, dan Bian, vokalis The Bagindas, berusaha mati-matian mengikuti jejak Ariel. Dari dandanan, gaya bernyanyi yang dimirip-miripkan, juga tatapan mata sendu. Bahkan belum cukup sampai di situ, Dide bahkan mengajak berduet Luna Maya yang waktu itu masih menjadi kekasih Ariel. Setelah Peter Pan mulai retak pasca ditinggal dua personilnya pada tahun 2006, disusul kasus video seks yang menimpa Ariel di tahun 2010, popularitas Peter Pan memudar sejenak. Kekosongan tadi dimanfaatkan ekspansi band-band pop Melayu yang semakin menjadi-jadi. Tahun 2008, ST12 yang waktu itu masih diperkuat Muhammad Casmali Parli alias Charlie Van Houten, Deddy Sudrajat, dan Ilham Febri, merilis album Puspa, disusul versi repackage setahun setelahnya. Album tersukses milik grup yang bermarkas di Jalan Stasiun Timur 12 Bandung ini mampu meraup untung sampai 10 miliar dari unduhan Ringback Tune. Belakangan model penulisan judul seperti Puspa alias Putuskan Saja Pacarmu dicontoh oleh The Bagindas lewat CINTA. Hanya dengan satu single Baik-Baik Sayang, Wali bisa meraup uang sampai 24 miliar rupiah hasil dari 8 juta aktivasi Ringback Tune hanya dalam 2 pekan pada tahun 2009. Membuat Museum Rekor Indonesia atau MURI perlu memberi gelar pada Apoy, Faang, Ovi, dan Tommy sebagai pemegang download RBT terbanyak dan tercepat. Sementara Hijau Daun meski hitungan aktivasi Ringback Tune-nya lebih kecil, mampu mengumpulkan 3 juta unduhan nada sambung. Ringback Tune menjadikan band-band tadi bisa bertahan hidup hanya dengan bermodal satu single. Bahkan dalam taraf yang lebih ekstrim lagi, hanya dengan sepotong refrain berdurasi kurang dari 1 menit. Lagi pula, buat apa susah payah memikirkan produksi rekaman 12 track dalam satu album,
kalau satu single saja sudah bisa mengangkat roda nasib. Namun alam punya mekanismenya sendiri untuk memilih siapa saja yang mampu bertahan. Setelah jor-joran tampil di berbagai lini, band-band pengusung pop Melayu tadi kini menghadapi jalan hidup yang berbeda-beda. Kangen Band malah lebih dikenal karena ulah vokalisnya, Andika, yang kerap tersandung skandal asmara. Namun tampaknya Andika sudah mulai belajar dari pengalaman yang terdahulu. Kini dia sudah mulai merubah image-nya dengan gaya yang lebih kekinian. Dan diproduseri oleh Kiki Aulia Ucup, Andika merilis single Tunggu Aku yang kental dengan gaya seperti Rizky Febian. Kita rayakanlah semua rindu yang telah bermekaran di antara bunga jiwa. Lalu ST12 pecah kongsi setelah Charlie dan Deddy Sudrajat alias Pepeng keluar dan membentuk Setia Band. Charlie bahkan sempat mencoba peruntungan menjadi calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Barat tahun 2018. Namun nasibnya tak semujur di dunia tarik suara. Wali kini sibuk menjadi bintang sinetron religi untuk memastikan asap dapur tetap ngebul, sementara Hijau Daun kini lebih banyak manggung di kota-kota kecamatan. The Bagindas ditinggal vokalisnya Bian, yang kemudian membentuk band baru yang menonjolkan namanya Bian Gindas. Sementara nama-nama seperti Merpati, Pagetos, Goliat, atau Salju yang sebelumnya warawiri acara musik pagi, kini tidak pernah terdengar lagi jejak karyanya. Namun dari segala pasang surut tadi, kita patut berterima kasih karena Kangen Band, ST12, Wali juga Hijau Daun mampu membalaskan invasi sesama pengusung pop Melayu di negeri tetangga. Kangen Band yang baru lahir tahun 2005 sudah mampu mengecap panggung internasional pertamanya di Malaysia pada tahun 2007. Tahun 2014, mereka bahkan tur di Taiwan, Hong Kong, dan Singapura meski penontonnya masih tetap sesama warga Indonesia. ST12 tetap mempesona meski ditinggal frontman-nya, Charlie. Setelah berpisah dengan Charlie dan Pepeng, Pepep sang drummer tetap melanjutkan bendera ST12 ditemani oleh Indra sebagai basis dan menggait mantan finalis Indonesian Idol tahun 2005 yang kental dengan suara Melayunya, Firman Siagian sebagai vokalis. Sementara Wali tidak tanggung-tanggung menggelar tur 7 kota di negeri jiran pada tahun 2012. Belum cukup sampai di situ, rentang fanbase juga melebar ke mancanegara. Seorang penyanyi berkebangsaan Malta dengan penuh niat membawakan ulang Cari Jodoh yang berganti judul menjadi I Know Can Do. Lagu di album kedua band bentukan mahasiswa-mahasiswa Universitas Islam Negeri Jakarta itu melesat dan menduduki puncak tangga lagu Top 20 Eurovision selama 4 minggu berturut-turut. Walaupun pada zamannya banyak orang yang mencibir musik pop Melayu, namun tanpa disadari orang-orang yang tumbuh di tengah tren musik Melayu pasti mengetahui dan hafal lagu-lagu yang dulunya mereka cibir. Hal itu terlihat dari besarnya animo penonton yang antusias ketika Andika X Kangen Band, Setia Band, Raja dan Wali tampil bersama di panggung Synchronize Fest pada 2019 yang lalu. Dipandu Om Leo berkaraoke, penonton bernostalgia dan kompak bernyanyi bersama lagu-lagu hits band pengusung pop Melayu ini. Kasihani aku, tolong cari